Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju berpamitan di dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas berpamitan dengan Komisi 8 DPR pada Rabu 11 September. Yakut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ia mengaku hubungan yang terjalin 3 hingga 4 tahun tersebut sangat baik. Yakut juga meminta maaf jika ada hal yang tidak berkenan selama ia menjabat sebagai Menteri Agama. Ia mendoakan agar para anggota dewan memiliki karir politik yang semakin baik setiap tahunnya. Tak lupa, ia membacakan sebuah pantun saat mengakhiri rapatnya dengan Komisi 8 DPR. PLT Menteri Sosial, jika selama berhubungan beberapa tahun terakhir ini ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan atau ada komunikasi yang tidak tersambung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentu ini tanpa mengurangi rasa hormat. Kami kira ini adalah hal yang sangat manusiawi, tentu mudah-mudahan ruang-ruang perbaikan akan terus terbuka. Dan kami tentu juga ingin mendoakan Bapak Ibu sekalian, para anggota Komisi 8 yang terhormat dan pimpinan, terutama Komisi 8 yang terhormat, sebagaimana doa dari Pak Menteri Sosial PLT, karir Bapak Ibu sekalian, karir politik Bapak Ibu sekalian akan semakin menanjak dari tahun ke tahun. Saya ingin menutup dengan pantun. Meskipun saya bukan ahlinya pantun, Pak, saya tadi coba berpikir pantun apa yang paling tepat. Mohon izin, Pak, ikan lohan, ikan hiu, geter-geter, mudah-mudahan see you later. Selain Yakut, Menteri BUMN Erick Thohir juga berpamitan dengan Komisi 6 beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Erick menyiapkan pantun sebagai penutup. Ia mengaku menulis pantun tersebut malam hari sebelum rapat dengan anggota DPR. Namun Erick menyebut dirinya masih akan bertemu Komisi 6 dalam rapat terakhir sebagai penetapan anggaran bagi Kementerian BUMN untuk 2025. Mengenai target 90 triliun yang sebenarnya kalau kita awali itu dimulai dari dividen 30 triliun. Jadi kenaikannya ini hampir 160% lebih. Saya tidak berani bicara bisa atau tidak, tapi tentu kita akan upayakan karena ini nanti selesai di bulan Oktober. Ya tentu deteksi dini yang kita bisa lihat, angka ini angka yang tidak mudah karena kondisi daripada hari ini cost of logistik naik, lalu juga penurunan daripada sumber daya alam juga masih turun. Ya memang satu-satunya yang kita bisa pastikan ya tadi yang disampaikan efisiensi berkelanjutan, di mana memang perusahaan-perusahaan yang tidak dalam kondisi siap berkompetisi secara terbuka, karena memang Indonesia kan marketnya terbuka bukan tertutup ya, mau tidak mau ya memang harus berani seperti sebelum-sebelumnya ditutup gitu. Dan kalau kita lihat dari 47 BUMN ini kan ada 7 yang masih kurang sehat, tapi dibandingkan sebelumnya yang jumlahnya mungkin hanya 15 sampai 20 yang sehat. Jadi penurunannya sudah sangat signifikan gitu. Jadi izin untuk yang 90 saya karena sudah diketok banggar ya kita akan usahakan. Tetapi saya melihat memang kuncinya di efisiensi. Lalu mengenai isu-isu hukum, saya sangat setuju sejak awal saya mendorong keterbukaan. Jadi kalau memang ada pembicaraan di publik mengenai BUMN A korupsi, BUMN ini ya buat kami sebagai bagian pengelola sangat senang karena tidak mungkin pengawasan itu kita lakukan secara menyeluruh dan detail. Ya, kita melakukan secara menyeluruh dan detail tapi tidak mungkin tidak ada yang sempurna lah. Nah, jadi memang sejak awal keterbukaan informasi, keterbukaan kepada kasus-kasus ini kita sangat proaktif.
baik sama KPK, Kejaksaan, pihak kepolisian, BPK, BPKP, kita sangat proaktif. Karena memang tadi kembali, untuk mengejar target, mau tidak mau harus ada efisiensi dan good corporate governance. Untuk terobosan-terobosan, ya kembali kami melihat salah satu membawa perusahaan ini kepada public company itulah pengawasan yang baik. Karena semua pihak bisa melihat angkanya secara transparan. Apalagi ketika ke publik sendiri, itu kan ada aturan good corporate governance yang mengikat juga ketika menjadi perusahaan publik. Dan di situ juga kita bisa lihat tentu dengan data-data yang terbuka dan kita bisa lihat tracknya, apakah ini penurunan dan penaikan, dan bahkan kita bisa benchmarking secara terbuka. Kenapa? Ketika di public company kan banyak usaha sejenis lain yang saya rasa bisa menjadi bagian komparasi. Nah, jadi tentu saya tentu sama, kalau ini pun rapat terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Kalau masih ada, kita sangat senang diundang, ya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman Komisi 6, saya rasa tidak mungkin kita sampai di sini. Kalaupun ada rapat sekali lagi, nanti pantunnya belakangan. Jadi. Lalu Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR. Basuki mengatakan hubungan Kementerian PUPR dengan Komisi 5 DPR sudah seperti keluarga sendiri. Atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk balai-balai yang ada di seluruh provinsi, mengucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan pada Kementerian PUPR. Walaupun setiap raker berangkat saya pasti mules, gitu kan. Tapi ternyata raker itu sangat membantu, sangat mendorong saya khususnya sebagai menteri untuk koreksi kepada para pimpinan anggota Eselon 1 kami. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih. Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama, berkaya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam selamanya. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga pamit ke Komisi DPR pada Kamis 12 September. Ia meminta maaf jika dalam bertugas ada yang membuat para anggota dewan kurang berkenan. Salam perpisahan Retno sontak mendapat tepuk tangan meriah oleh seluruh hadirin rapat. Retno mengaku terhormat telah diberi tanggung jawab menjadi Kapten Diplomasi Indonesia. Ia juga menitipkan pesan kepada Komisi 1 DPR untuk mengawal dan menjaga perjuangan Palestina. Bapak selamat bekerja. Apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan, saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas
ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Ibu Bapak, sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah berbuat baik untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit.